Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Sibnu Rizal Fahrudin, 2. Erkita Puspitasari, 3. Jian Hairani, 4. Susanto. Yang pada kali ini akan mempresentasikan tentang bagaimana kontribusi Islam dalam pembangunan peradaban dunia. Pertama, menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Di sini saya membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah periode klasik. Periode klasik sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Masa kemajuan Islam 1, yaitu pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal masa keemasan Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia, yaitu Arabian Peninsula. Sedangkan ekspansi keluar wilayah Arab baru dimulai pada khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di samping itu, pada masa ini juga ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab. Determinasi dari Khalifah Abdul Malik dengan perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab membuat masyarakat semakin menaruh perhatian terhadap bahasa Arab. Yang 2, masa diintegrasi, yaitu pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam mengalami diintegrasi politik dan perpecahan di kalangan umat yang menyebabkan Islam mundur dari pentas panggung peradaban dunia. Ini menandai berakhirnya fase kemajuan Islam yang pertama. Masa ini ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan independen yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan seorang khalifah yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Selanjutnya, periode yang kedua adalah periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam dalam beberapa wilayah, seperti Mesir, India, Turki, dan lain-lain. Dan yang paling diingat pada masa ini adalah penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Selanjutnya, periode yang ketiga adalah periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Pada masa ini bisa disebut juga dengan masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Seperti di Mesir, yaitu Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain-lain. Ide pembaruan itu pun sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Untuk selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu Mas Sibnu. Terima kasih. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Kemajuan peradaban Islam. 1. Bani Umayyah. Setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan Islam digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah, sebuah kerajaan Islam yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi peradaban Islam. Selain perluasan wilayah Islam ke dalam peradaban wilayah, Bani Umayyah memberikan kontribusi bagi peradaban Islam, seperti perkembangan bahasa Arab, seni, dan ilmu-ilmu agama pada umumnya yang berupa fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. Pada masa Hisham bin Abdul Malik, selaku khalifah ke-10 Bani Umayyah, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai hadir menyelimuti peradaban Islam. 2. Bani Abbasiyah. Masa kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Pada masanya, ilmu pengetahuan agama meliputi pembukaan sejumlah bidang agama, yaitu fikih, tafsir, hadis, kalam, dan tasawuf, dan ilmu pengetahuan umum berkembang pesat. Kemajuan ini disebabkan pada orientasi peradaban yang diarahkan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan bukan pada ekspansi perluasan wilayah. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini ditentukan setidaknya oleh 2 faktor, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang telah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya gerakan penerjemahan buku-buku kebudayaan Yunani ke dalam bahasa Arab.
Keterbukaan Islam terhadap peradaban bangsa lain membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. 3. Dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Umayyah di Spanyol didirikan oleh Abdul Rahman ad-Dakhil yang ketika itu melarikan diri ke Spanyol dari sebuah Bani Abbasiyah. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan dalam bidang intelektual, politik, kebudayaan, agama, dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan Islam di Spanyol berdampak pada perkembangan peradaban di Eropa. Pengaruh peradaban Islam masuk ke Eropa bermula dari banyaknya para pelajar Kristen Eropa yang menimba ilmu di berbagai universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordoba, Sevilla, Malaga, Granada, dan Samalanca. Selama mereka belajar, mereka juga aktif menerjemahkan buku karya ilmuwan muslimin. Selanjutnya adalah faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah pada tahun 1000 sampai dengan 1800 Masehi merupakan periode pertengahan saat menyurutnya kontribusi Islam bagi kemajuan peradaban. Beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran Islam di Spanyol yaitu adanya konflik penguasa Islam dengan penguasa Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan letaknya yang terpencil dari pusat wilayah dunia Islam yang lain. Faktor lainnya adalah karena adanya imperialisme Barat ke negara-negara Islam. Melihat kelemahan dan kemunduran di dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke negara-negara Islam dengan tujuan menjajah dan menguasainya. Selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, filosofis, dan teologis pada kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Yang pertama adalah menggali sumber historis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Banyak peradaban yang hancur karena bunuh diri, bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Peradaban hancur karena peradaban tersebut tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritualitas yang kokoh. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Islam saat itu tumbuh berkembang dan dapat tersebar dengan cepat dikarenakan peradaban Islam memiliki kekuatan spiritualitas. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritualitas tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Yang kedua adalah menggali sumber sosiologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid Ibnu Abdul Malik pada tahun 711 Masehi, kemudian terus berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol. Dari peradaban Islam yang ada di Spanyol, Islam mampu memberikan pengaruh besar kepada dunia Barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. Islam juga berkembang melalui karya-karya ilmuwan Islam seperti yang pertama Al-Farabi dengan karyanya Astrolabe di bidang astronomi. Yang kedua, di bidang kedokteran muncul seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina yang salah satu karyanya berjudul Al-Qanun fi Al-Tib. Selanjutnya, berbagai tokoh Islam lain yang juga dikenal di dunia Barat dan Timur muncul seperti Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan Ibnu Zur yang juga merupakan filsuf Islam. Yang ketiga, menelusuri sumber filosofis dan teologis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam, yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntutan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Sedangkan secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad SAW diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Madinah sebagai civil society kala Rasulullah hidup
dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk Common Platform atau kalimat pemersatu. Selanjutnya adalah argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Optimalisasi potensi akal merupakan salah satu kunci yang memungkinkan Islam memberikan kontribusinya bagi peradaban dunia. Tuhan telah menganugerahi manusia dengan potensi akal dan hati atau kolbu. Kedua potensi itu bisa dimiliki oleh seseorang dalam kadar yang seimbang. Namun dapat pula salah satu potensi lebih berkembang daripada lainnya. Orang yang sangat berkembang potensi akalnya sangat senang menggunakan akalnya untuk memecahkan sesuatu. Orang demikian ini lebih senang melakukan olah rasio daripada olah rasa dalam pencarian kebenaran sejati dan sangat berbakat menjadi pemikir atau filsuf. Sementara itu, orang yang sangat berkembang potensi hati atau kolbunya sangat senang mengeksplorasi perasaannya untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir adalah kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Dalam hal ini dibagi menjadi berbagai macam ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada astronomi, kemudian kedua ada matematika, ketiga ada fisika, selanjutnya ada kimia, ilmu hayat, ilmu kedokteran, filsafat, ada juga sastra, geografi dan sejarah, sosiologi dan ilmu politik, ada arsitektur dan seni rupa, dan yang terakhir adalah musik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.